Ini dosa-dosanya, serta kita semua senantiasa mendapatkan hidayah inayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa bulan Ramadan ini sudah memasuki kedua 10 hari bulan Ramadan. Sahabat, biasanya pada separuh akhir Ramadan, umat muslim khususnya membaca doa kunut di rakaat terakhir sholat witir yang dilakukan usai sholat tarawih. Ada banyak dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar pembacaan kunut ini. Salah satunya adalah perkataan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ulama kalangan madhab Syafi'i menganjurkan pembacaan doa kunut pada separuh akhir di bulan Ramadan, yaitu dimulai pada malam ke-15 pertengahan bulan Ramadan. Menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali bahwa kunut sunnah dilakukan sepanjang tahun, yaitu dimulai pada tanggal 1 dari awal bulan Ramadan. Namun kata Imam Nawawi, yang baik menurut madhab kami adalah model yang pertama, yaitu kunut pada separuh akhir Ramadan. Dan banyak lagi dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar pembacaan doa kunut ini. Sahabat, apa itu doa kunut? Pada dasarnya doa kunut adalah doa yang dibaca secara sunnah ketika melaksanakan ibadah sholat, terutama pada sholat subuh dan sholat witir. Keberadaan doa kunut ini selain menjadi pelengkap dalam sholat, juga dapat dianggap sebagai doa untuk memohon berkah, ampunan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan doa kunut ini nantinya akan diucapkan sambil berdiri tegak dan hukumnya adalah sunnah. Sahabat, kata kunut ini memiliki arti akan doa khusus yang biasanya dibaca sesudah i'tidal. Ada juga yang melakukannya sebelum ruku pada rakaat terakhir dalam sholat tertentu. Kunut ini juga dapat dibaca karena ada bahaya atau malapetaka atau musibah yang tengah menimpa masyarakat. Secara bahasa, yakni bahasa Arab, ternyata istilah tersebut memiliki banyak arti. Di antaranya, yang pertama punya makna berdiri, sebagaimana dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sholat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, memiliki makna tunduk, sebagaimana dengan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 116. Ketiga, memiliki makna ta'at, sebagaimana dengan firman Allah artinya, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Quran Surah Al-Imran ayat 43. Yang keempat, mempunyai makna diam, sebagaimana dalam riwayat oleh Zaid bin Arqam yang artinya, dari Zaid bin Arqam beliau berkata, dahulu kamu berbicara satu sama lain ketika sholat sampai turunnya ayat, maka kami diperintah untuk diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mempunyai makna doa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi yang artinya, kunut memiliki banyak arti dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah doa, baik doa untuk kebaikan atau doa untuk keburukan.
Tetapi kunut menurut istilah adalah para ulama menilai bahwa kata kunut ini dapat diartikan sebagai berikut. Wa inda ahli syar'i ismun liddu'ai fi sholati fi mahalin mahsusin minal qiyam. Artinya, menurut ulama ahli syariat, kunut adalah nama untuk doa dalam sholat pada saat tertentu ketika berdiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan doa kunut ini memiliki 3 macam, yakni kunut nazilah, kunut sholat witir, dan doa kunut yang dibaca ketika rakaat kedua pada sholat subuh. Yang pertama, kunut nazilah. Doa kunut nazilah ini biasanya dilakukan karena tengah terdapat peristiwa atau musibah yang menimpa masyarakat seperti bencana alam, wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Kunut nazilah ini dibaca setelah melakukan gerakan ruku atau i'tidal pada rakaat terakhir sholat. Hukumnya adalah sunnah hayat, alias jika lupa tertinggal maka tidak disunahkan untuk bersujud sahwi. Kunut nazilah ini mencontoh dari ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu memanjatkan doa kunut nazilah selama 1 bulan penuh atas terjadinya musibah berupa terbunuhnya para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Kedua, doa kunut witir. Menurut para pengikut Imam Abu Hanifah, doa kunut ini dilakukan pada rakaat ketiga sebelum ruku di setiap sholat sunnah. Sementara itu, menurut pengikut Imam Ahmad bin Hambal, doa kunut witir ini dilakukan setelah ruku. Lalu, menurut pengikut Imam Asy-Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, doa kunut witir ini dilakukan pada akhir sholat witir, yakni setelah ruku pada separuh kedua bulan Ramadan. Namun menurut pengikut Imam Malik, keberadaan doa kunut witir ini tidak disunahkan. Yang ketiga, doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh. Menurut pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, keberadaan doa kunut subuh ini hukumnya tidak disunahkan. Menurut pengikut Imam Malik, doa kunut subuh ini hukumnya adalah sunnah, tetapi disyaratkan untuk pelan-pelan saja. Begitu pula menurut Imam Asy-Syafi'iyah atau Imam Syafi'i yang mengungkapkan bahwa doa kunut subuh ini hukumnya adalah sunnah ab'ad. Artinya, jika lupa tertinggal, disunatkan sujud sahwi yang dilakukan pada rakaat kedua di sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah doa-doa kunut. Sahabat, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Rupanya dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.